Garden Dreamers di sini kali ini kita akan bahas beberapa hal yang akan terjadi di chapter 1081. Jadi pastikan kalian tonton video sampai habis ya, agar tidak ada informasi yang miss dan setengah-setengah, karena One Piece itu tidak masuk akal, tapi akal bisa masuk. Nah, mari tanpa basa-basi lagi, kita langsung saja. Wadaw! Closed doors, I'm a fool for your love. Nah, pertama kita akan membahas beberapa hal yang luar biasa dulu yang terjadi di chapter 1080 kemarin. Di mana satu serangan dari Galaxy Impact yang Garp lakukan aja itu sudah definisi panel serangan yang sangat gila yang pernah Oda tunjukkan. Di mana mungkin beberapa serangan lain adalah HK, yaitu gabungan Kaido dan Big Mom. Di mana untuk serangan ini menurut saya jelas lah ya, ini adalah salah satu serangan terkuat yang pernah dikeluarkan selain radius serangannya yang sangat besar sekali, yang jika kita lihat besaran Onigashima pun dampaknya sangat mematikan dari satu serangan ini. Di mana mungkin serangan lain juga yang memiliki dampak luar biasa menurut saya adalah Ursa Shock yang dilakukan oleh Kuma di Trill Bug lalu. Ya, walau tentu saja serangan ini tidak sekuat Hakai tadi, tapi jika kita lihat radiusnya atau skala dan dampak di serangan ini sangat luar biasa sekali dari panel luar biasa juga yang Oda tampilkan kepada kita. Dimana untuk besaran dari Thriller Bark sendiri adalah kurang lebih di sekitaran 6,6 km untuk lebar seluruhnya, yang di luar itu Oda bahkan menggambarkan efek shockwave di sekitaran dampak dari Ursa Shock yang memiliki besar hampir 3 kali lebih lebar, yang kira-kira jika ditotal itu adalah sejauh 34 km dengan radius 17 km. Yang bukankah itu sesuatu yang sangat gila? Dan jika kita kembali ke chapter 1080 juga, di mana kita pula mendapatkan satu serangan ringan yang, ingat loh, ini satu serangan ringan tetapi dampaknya sangat luar biasa sekali. Dan itu adalah tinjuan dari Garp yang kalian perhatikan dari panelnya saja, ini sangat detail yang seakan-akan satu kota hancur dari impact serangan ini. Ingat, ini hanyalah impact serangan doang loh, yang sangat wajar sekali namanya adalah Galaxy Impact. Yang seakan-akan serangan itu dijatuhi dampak atau impact sebesar galaksi oleh Garp tersebut. Yang jangan lupa juga kayaknya Garp di chapter 1080 tersebut dia menonjok laut untuk membuat kapalnya terbang setelah menyontek bagaimana Thousand Sunny terbang dengan Cobb the Burst di awal perkenalannya. Tapi yang perlu diperhatikan adalah ini kapal perang bos, dimana ukurannya beberapa kali lebih besar dibandingkan Thousand Sunny, tapi dia juga bisa terbang sangat jauh, yang lagi-lagi itu hanyalah impact dari tinjuan milik kakek tua ini. Jadi ingat juga dulu dia meratakan beberapa gunung dengan tinjunya sebelum bertarung melawan Chinjao. Yang bukankah jika kita melihat satu serangan dari Garp ini itu adalah contoh serangan yang nyata dan cukup masuk akal. Garp bisa membuat banyak gunung menjadi debu. Tapi ngomong-ngomong terkait nama jurus dari Garp yaitu Galaksi, jadi inget nih penamaan galaksi yang sempat ramai yang tentu saja ada hubungan dengan Gorosei. Yang satunya saja sudah berhubungan dengan planet yaitu Saturnus. Apa ini mengindikasikan jika Garp sebagai Klandi yang benar-benar akan melawan Celestial, yang tentu saja Gorosei, yang sejujurnya ini sangat menarik sekali nih. Di mana pembahasan Megatorinya sudah pernah saya bahas di video ini ya, jika kalian penasaran. Nah, lalu kira-kira apa saja nih yang akan terjadi di duel-duel Pulau Hachinosu ini? Yang menurut saya beberapa anggota yang kita lihat di chapter 1061 sudah dimunculkan satu persatu oleh Oda di chapter 1080 kemarin, seperti Tashigi, Hibari, Prince Grus, dan yang lain-lain ya, kecuali Vice Admiral Doll yang dia ikutan untuk pergi ke Pulau Egghead. Tapi lagi-lagi, jika kita ngomongin kapal dari Garp ini, tentu saja jangan lupakan satu orang lain yang tentu saja dia adalah tangan kanan dari Garp, dan tentu saja dia sang pendekar yang bernama Bogart. Ya benar, Bogart memang tidak banyak diperlihatkan dan terkesan sangat misterius dengan muka yang sering tertutup oleh topi, tapi dari sisi kemampuan jelaslah dia ini sangat hebat sekali. Walau kita masih belum tahu pangkatnya apa di Angkatan Laut, tapi jika dia adalah tangan kanan dari Garp, seharusnya sih untuk pangkatnya kurang lebih sama ya di Vice Admiral, mengingat Garp tidak ingin ada kenaikan pangkat lagi setidaknya 27 tahun lalu. Yang dari fisik sendiri, Bogart ini lebih tinggi dari Garp yang bisa kalian perhatikan.
Dan Garp ini hanyalah sedikit lebih pendek dibandingkan para admiral. Contoh untuk Kuzan sendiri, dia memiliki tinggi di 298 cm dan Garp di 287 cm. Maka bukankah seharusnya Bogart ini memiliki tinggi yang semampai dengan para admiral yang lain? Yang lagi-lagi jika seperti itu, bukankah akan sangat cocok dengan anggota-anggota dari Kurohige juga yang memiliki tinggi sepantaran lah dari Shiryu, Kurohige, Van Augur, Kuzan, dan yang lain-lain. Yang sejujurnya ini adalah fakta menarik yang saya temukan saat lagi riset karakter Bogart ini. Yang dari postur bisa kita bilang Bogart ini cukup ideal lah untuk karakter kuat seperti para admiral yang sepantar, dan bahkan ada karakter lain juga yang baru diperkenalkan yaitu Kurouma yang saya yakin dia sangat kuat juga. Lalu dari sisi kekuatan sendiri, Bogart ini adalah salah satu yang terkuat juga. Untuk skill berpedangnya tidak perlu diragukan lah ya. Pertama kali kita melihat kemampuannya saat dia memotong dengan sangat-sangat cepat sekali, yang bahkan hanya dalam sepersekian detik dia memotong pistol-pistol yang dipegang oleh Kobe saat cover story lalu yang kekuatannya udah mirip kayak Atomic Samurai di One Punch Man. Dia pula melatih kedua bocah Kobe dan Helmeppo hanya menggunakan tangan kirinya, yang itu pun bukan tangan dominannya. Dimana bukankah jika kita melihat foreshadow yang ada, terdapat satu pendekar lain yang tertinggal di Hachinosu di pihak Kurohige, yang apakah kita akan melihat sedikit clash antara Shiryu melawan Bogart. Nah, tapi apakah Bogart dia masuk ke faksi Sword dari Angkatan Laut? Yang coba sebelum itu kita akan ringkas sedikit nih, apa itu organi Sword yang ada menurut perkataan Kuzan. Jadi Sword adalah seorang angkatan laut yang sudah tidak ada hubungan mendalam dengan angkatan laut, atau dalam kata lain mereka adalah orang-orang yang sudah tidak terafiliasi secara langsung dengan organisasinya. Walau begitu mereka tetap disebut sebagai pasukan spesial rahasia dari angkatan laut yang dapat bertindak. Contohnya, jika angkatan laut tidak boleh menyerang seorang Yonkou tanpa persetujuan atasan dan sebagainya lah, dimana kita membutuhkan persetujuan A, B, C atau bos yang membuat segala hal menjadi sangat lama. Nah, untuk faksi Sword ini, mereka bebas melakukan apapun sekeinginan mereka. Tapi jika terjadi sesuatu kepada mereka, angkatan laut dan pemerintahan dunia tidak akan bertanggung jawab apa-apa dan langsung memutuskan segala hubungan yang ada. Ya, sebenarnya salah satu alasan adalah kenapa Garp dapat nekat menyerang markas besar dari Yonkou tanpa izin atasannya yaitu Akainu, karena mereka semua adalah anggota dari Sword. Jadi bisa kita asumsikan orang-orang yang ada di pulau ini adalah bagian dari Sword karena mereka membangkang perintah atasan untuk ikut menyerang Pulau Egghead, sama seperti Vice Admiral Dole yang kita perlihatkan. Dimana untuk Tashigi yang muncul di Hachinosu, saya cukup yakin jika dia adalah bagian dari Sword juga. Dan kemungkinan besar Bogart pula tangan kanan dari Garp yang seharusnya ikut di kapal tersebut. Mereka menolak perintah atasan untuk ikut menyerang ke Pulau Egghead, tetapi menyerang secara cuma-cuma ke pulau seorang Yonkou dengan perintah dari Garp ini. Walau saya merasa tidak akan terjadi hal-hal luar biasa di Hachinosu ini, tapi duel dari orang-orang yang ada sangat patut untuk ditunggu. Di mana beberapa clash dari anak buah Garp, lalu juga ada top dari Sword seperti Prince Grus, Kuchaku, dan beberapa yang kita lihat sebelumnya. Tentu saja kita perlu melihat kemampuan Kobe di manganya seperti apa. Atau bukankah jika hanya Komandan Kurohige dikalahkan di arc ini, itu sebenarnya sangat cukup sekali. Mereka belum pernah mengalami kekalahan yang sangat menyedihkan bukan di pihak Kurohige. Makanya Oda sengaja tidak memasukkan sang kapten di perang ini, melainkan hanyalah komandan-komandannya saja. Yang sebenarnya kalau Teach diperlihatkan dan dia kalah, itu sangat tidak mungkin. Toh bukankah Teach ini sebenarnya sudah ditakdirkan menjadi musuh dari karakter utama kita? Nah, tapi kalau dari kalian sendiri, apakah akan terjadi all out di pertarungan Hachinosu, dan kira-kira outputnya akan seperti apa? Nah, jadi dulu untuk video kali ini kalian bisa langsung tuliskan pendapat kalian di kolom komentar di bawah. Dan seperti biasa, semoga kalian terhibur dengan video ini. Like aja kalian suka, dislike aja kalau suka, jangan lupa untuk subscribe dan juga share ke teman kalian. Gue Devil pamit, and I'll see you guys next time.